Halo semua kawan-kawan investor, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita berada di segmen tentang profil singkat perusahaan ya. Ntar saya sambil seruput kopi ya. Oh ya, sebelum lanjut, vlog ini saya dedikasikan untuk para investor yang tidak sempat membaca aplikasinya, tidak sempat membaca website karena kesibukan kerja dan lain-lain ya. Jadi khusus untuk yang belum sempat dan tidak sempat ya. Yang sudah sempat membaca silakan video ini di skip aja ya. Silakan videonya di skip, kalau sudah sempat membaca silakan di skip. Karena sudah ada semua di aplikasi dan di web. Oke, saya mulai ya. Kali ini kita akan membahas profil singkat PT Bumi Resources Tbk ya, sebuah perusahaan yang dulu sempat menjadi saham sejuta umat. Nah, mungkin yang nyangkut-nyangkut di harga lama pun masih hold ini pasti ya. Oke, kita lihat ini kita berubah bahasa Indonesia dulu ya. Saya akan mulai dari tentang kaminya dulu. Jadi ini melihat dari sisi investor retail, saya tidak akan melihat visi dan misinya, filosofinya saya nggak akan lihat, sejarahnya juga nggak akan saya lihat lagi. Karena visi dan misi bisa dibuat sebagus mungkin. Nih contohnya perusahaan Bumi nih, visinya menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan. Wah, visinya bagus ya, tapi utangnya besar. Oke, saya lanjut. Yang akan saya lihat adalah ini pertama, struktur kepemilikannya. Kebetulan dia menampilkan di webnya ya. Jadi struktur kepemilikan Bumi itu adalah bisnisnya itu di batu bara, minyak dan gas, dan mineral non batu bara. Jadi komposisi batu bara, minyak dan gasnya masih lebih besar daripada komposisi mineral atau non batu bara ya. Nih. Oke, saya lanjut ke struktur pemegang saham. Ini di webnya terakhir saya lihat di tanggal 8 Maret ya. Update tanggal 8 Maret saya buka webnya dan daftar pemegang sahamnya per 1 Maret 2023, jadi masih sangat baru. Ini ada Match Energy Hong Kong Limited. Nih, ini dari kepemilikannya Salim dan Bakri ini ya. Gabungan dari keduanya. Kemudian ada HSBC Fund dan ada Tracer Global Investment, NBS Client, UBS Switzerland. Oh, ada Switzerland juga ya, ada Swiss ya. Oke, itu. Jadi pemegang sahamnya yang sekarang ini bukan kaleng-kaleng ya. Kemudian saya lanjut ke anak perusahaan. Nah, ini yang penting. Anak perusahaan Bumi yang pertama itu adalah Kaltim Primakul, yang kedua Arutmin Indonesia, Gallo Oil, Pendopo Energi Batubara, dan Bumi Resources Mineral. Jadi ada 5 anak perusahaan ya. Kita lihat dulu Kaltim Primakul. Kaltim Primakul adalah perusahaan penambangan batubara yang berlokasi di wilayah Sangatta, Kalimantan Timur, Indonesia. Kami mengoperasikan penambangan terbuka terbesar di dunia. Wah, penambangan terbesar di dunia ya, yang dimiliki oleh KPC, Kaltim Primakul. Perlu dipantau nih Bumi ya, dan ini dimiliki oleh Bumi ya. Kapasitas produksi KPC mencapai lebih dari 60 juta ton per tahun. Wow. Didukung oleh lebih dari 4.034 karyawan dan 21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan terkait. Banyak ya menyerap lapangan tenaga kerja. Kemudian luas lahannya 61.543 hektar. Wah, gede ya. Oke, itu adalah PT Kaltim Primakul. Webnya ada di sini juga, ada linknya, tapi saya tidak akan masuk ke sana karena akan banyak menyita waktu dan video ini jadi panjang. Oke, saya lanjut. Setelah PT Kaltim Primakul, anak perusahaan berikutnya adalah ini. Arutmin Indonesia. Apa ini ya, Arutmin Indonesia? Arutmin Indonesia adalah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi berdasarkan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara ya. Memiliki lahan seluas 34.207 hektar. Wow. Dan untuk PT Arutmin ini menyediakan proses produksi batubara yang sangat kompetitif, prosedur jaminan kualitas yang ketat, dan dukungan pelanggan yang luar biasa, menjadikan Arutmin sebagai penyedia batubara pilihan untuk pembangkit listrik,
dan pabrik industri di Asia dan pasar dunia. Ini bisa dunia pasarnya Arutmin. Tambang Arutmin disatui Senakin, Batu Licin, Kintab, dan Asam-Asam. 8 produk batubara yang berbeda diproduksi. Jadi ada banyak produk batubara yang diproduksi oleh Arutmin ya kawan-kawan investor. Variasi produk batubara yang demikian merupakan keuntungan strategis bagi Arutmin yang memungkinkannya untuk menawarkan pasar batubara berkualitas tinggi, batubara peringkat rendah yang ramah lingkungan, dan produk campuran untuk memenuhi spesifikasi pelanggan. Jadi ada berbagai macam produk batubara yang dihasilkan oleh Arutmin ya. Kemudian kita lanjut, setelah Arutmin ada Gallo Oil. Ini anak perusahaan dari Bumi yang beroperasi di Republik Yaman. Wah, punya perusahaan di luar negeri ya. Di Republik Yemen di Blok 13 dan Blok R2. Saya nggak tahu itu tempatnya di mana. Saya tidak akan bacakan ya. Ya pokoknya Bumi melalui Gallo Oil ini punya perusahaan oli di luar negeri di Republik Yaman. Dan ini luas ya juga ya, 5.563 km persegi. Itu di blok 13-nya saja. Ya, saya lanjut. Kemudian ada pendopo energi batubara. Didirikan di tahun 1995 ya. Ini ada di mana ya? Ada di Sumatera Selatan. Lokasi tambangnya pendopo energi batubara di Muara Enim dan Pali, Sumatera Selatan. Nah, ini memiliki konsesi seluas 17.840 hektar dengan izin operasi selama 30 tahun sampai 2039 ya. Izin operasinya sampai 2039 PEB ini. Nah, ini untuk proyek PLTU Mulut Tambang, saat ini PEB sedang menjajak kerjasama secara intensif dengan mitra strategis guna mengikuti proyek PLTU Mulut Tambang tersebut ya. Ini di Sumatera ya. Kemudian untuk proyek coal upgrading dan coal gasification, saat ini PEB bersama mitra strategis dari Cina, Jepang, dan Korea sedang pada tahap studi lebih lanjut secara lebih komprehensif agar proyek-proyek tersebut dapat dibangun secara komersial. Dengan produk akhir yang ditargetkan dari gasifikasi tersebut adalah DME, metanol, pupuk, dan SNG. Ya, ini PT Pendopo Energi Batubara. Terakhir kita akan anak perusahaannya Bumi Resources Mineral ya, TBK. Nah, ini yang TBK ya. Bumi mempunyai anak perusahaan yang TBK juga ya. Namanya Bumi Resources Mineral atau BRMS di bursa ya. Saat ini Bumi memiliki 35,73% kepemilikan di BRMS. Nah, bisnis unitnya BRMS ini ada PT Dairy Prima Mineral yang fokusnya di seng dan timah hitam. Kemudian ada Citra Palu Mineral ya, yang fokusnya di emas dan molybdenum. Kemudian terakhir ada Gorontalo Mineral yang fokusnya di emas dan tembaga. Jadi ini selain batubara, Bumi juga melalui BRMS bisnis emas juga ya, dan tembaga, timah ya, untuk motor untuk baterai juga ini ya. Nah, itu anak perusahaan dari BRMS ada 3, dan BRMS ini merupakan anak perusahaan dari Bumi ya. Setelah itu kita akan lihat ini manajemennya siapa aja sih dewan komisarisnya. Kita lihat dewan komisarisnya itu ada Sarip Cicip Sutarjo. Nah, ini dari partai ya, Golkar. Ini yang perlu saya nggak tahu nih, apakah, kalau menurut saya sih ini masih berbahaya ya kalau masih ada orang partai di dalam perusahaannya. Dan masih ada anaknya Bakri, karena masih ada keluarga Bakri ya sebagai komisarisnya. Oke, ini yang perlu saya perhatikan ya sebagai investor. Karena sudah terbukti dikelola kemarin itu nggak performanya nggak bagus ya, performanya Bumi, utangnya banyak. Kemudian saya lihat dewan direksinya. Masih ada juga nih keluarga pemilik ya. Andika Nuraga Bakri sebagai presiden direktor. Dan
ada direktor Nalinkan Aratot nih, jadi dari ini kayaknya dari India ya. Oh bukan, ini dari India, Dilip Srivastava ya. Nah, oke. Oke kawan-kawan, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di